Ini berkaitan dengan ibadah Ramadan. Jika ada di antara kita ini puasanya lengkap 30, tiap malam tarawih, akhir malam tahajud, tiap hari tadarus, akhir dia puasa iktikaf 10 malam terakhir, tapi sama tetangga di sebelah musuh, sebelah kiri bombeknya, di depannya si salah-salai, monribolana newe si Bali, semua dia musuh-musuh sama tetangganya, maka orang seperti ini sia-sia amalnya kepada Allah. Bermusuhan, tetangga, depan, belakang. Apa biasa orang bermusuhan bertetangga? Apa sebabnya? Satu, musik. Tetangga punya tape baru, suka lagu dangdut. Tetangganya sakit gigi, lalu dia putar lagu dangdut yang tidak disuka tetangganya. Barangkali kita boleh berkata, radio-radioku, listrik-listrikku, saya bayar listrik, rumah-rumahku, saya mau kencang mau kecil urusan saya. Nah bilang tetangga tak, rumah-rumahku, pintu-pintuku, telinga-telingaku, kenapa musikmu masuk di telingaku? Coba, maka Bapak hargai tetangga, silahkan mutar musik, tapi jangan mengganggu tetangga. Bisa jadi tetangga lagi sakit atau bertengkar, kita putar musik, itu membuat orang bisa bertengkar. Apalagi yang membuat kita bertengkar, bertetangga, apa? Pagar. Pagar yang satu masyarakat biasa, yang satu masyarakat licik. Bikin pagar kalasi, curang. Pertama patoknya di dalam. Pagarnya di dalam, di luar patoknya, pagarnya di dalam. Tiga bulan kemudian dia perbaiki pagarnya, kayunya di luar. Berikutnya lagi, pancoknya lagi di luar. 1 tahun bikin pagar, dia ambil tanahnya orang 1 jengkal. Orang seperti ini, agama mengajarkan siapa yang mengambil tanah sesama muslim 1 jengkal, dipikul nanti di akhirat 1 petaka langit. Tangkis mako itu. Apalagi yang membuat orang bertengkar? Biasa apa? Tumbuhan. Tetangganya suka pelihara mangga, tapi tidak pelihara sampah. Dia tanam mangga besar, akhirnya mangganya nyebrang ke pagarnya tetangga. Akhirnya apa? Daun dan sampahnya yang nyebrang, tetangganya yang bersihkan. Menurut fikih hukum Islam, daun yang nyebrang ke sebelah, pohon yang ranting menyeberang ke sebelah, maka itu halal buat tetangga. Kenapa? Karena tetangga yang kasih bersih itu daun-daun sampahnya kita punya mangga. Tuh kalau sampah menyeberang. Nah, bila mahasiswaku, kalau istrinya tetangga Ustaz, bagaimana? Halal juga sebenarnya. Lain itu cilaka. Beda. Bapak saudara-saudara sekalian, apalagi yang membuat kita bertengkar tetangga? Apa? Tumbuhan, ternak. Tetangga pecinta bunga. Wah banyak. Apa yang mahal-mahal itu? Kembang cinta dan lain sebagainya. Nah, tetangganya hobi tanaman. Dia bagusinlah tanamannya. Tetangganya pelihara kambing, tidak diikat. Tetangga pelihara bunga, datanglah kambing, dia makan semua bunga kita. Bertengkarlah kita. Maka silakan pelihara burung, pelihara peternakan, tapi jangan sampai lalai akhirnya menyerobot tanaman tetangga. Apalagi yang kadang-kala membuat kita bermusuhan dan tetangga, apa? Anak. Anak kita nakal, anak sebelah sabar. Bertengkar, orang tua ikut campur. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, dengar baik-baik pesan Nabi. Dengar baik-baik. Atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Tahu tidak siapa yang pailit di akhirat kelak? Bangkero imato ku akhirat. Semoga kau tahu. Macam-macam jawaban sahabat. Yang tidak sholat ya Rasul. Wah dia sholat, bagus sholatnya, rawatibnya juga cocok. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul. Dia puasa Senin Kamis lancar. Yang tidak bayar zakat ya Rasul. Oh lengkap zakat hartanya, zakat fitrahnya.
Yang tidak haji padahal mampu, oh dia sudah haji, tiap tahun dia pergi umroh. Kalau begitu, siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang sahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Coba, heran sahabat, kenapa bisa bangkrut? Dia bagus sholatnya, bagus puasanya, bagus hajinya, bagus zakatnya, kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, tapi hubungannya kepada manusia hancur, maka amalnya kepada Allah habis hanya untuk bayar dosa-dosanya kepada manusia. Maksudnya apa ya Rasul? Dia setorlah pahalanya. Ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah bertetangga di kampung apa namanya? Nah ya itu. Saya bertetangga, mantan-mantan dia tentara, ada tembaknya, dia serobot saya punya tanah. Gara-gara tanahku diambil 1 meter, saya tidak punya got. Setiap hujan banjir rumahku, 4 tahun saya selalu kebanjiran. Saya minta keadilan ya Allah. Saya mau lawan waktu itu, begitu saya mau maju, dilihat pakai loreng, ada tembak, nah mundur lagi. Akhirnya Allah berfirman, hari ini hari seadil-adilnya pembalasan. Silakan kau ambil salatnya orang yang pernah ambil tanahmu. Sudah, habis sholatnya. Setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya juga pernah bertetangga situ di Polres. Kenapa? Dia fitnah saya. Katanya anakku yang lurus rambutnya, bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya satu komplek memusuhi saya, hilang saya punya martabat. Saya minta keadilan. Allah berfirman, hari ini memang hari seadil-adilnya. Ya sudah, ambil dia punya puasa. Sudah habis salat, habis juga puasa. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Tunggu dulu, saya juga pernah sekantor di Polres. Dia tuduh saya, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya 7 tahun saya tidak pernah naik pangkat. Saya malah dipindah ke pulauan. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, kalau begitu ambil dia punya haji. Habis seluruh kebaikannya, puasanya habis, zakatnya habis, sholatnya habis, hajinya habis. Masih ada orang yang pernah disakiti. Saya juga pernah disakiti itu orang, ya Allah. Saya di black campaign, akhirnya saya tidak terpilih. Saya difitnah kiri kanan, saya habis uang, tidak ada yang pilih saya gara-gara fitnahnya. Nah, sekarang saya minta keadilan. Lalu dia bilang yang tadi banyak amalnya, peko ni carana puang. Bagaimana lagi caranya? Sudah habis amalku. Allah berfirman, sini adil, biar sebiji sarah ada balasannya. Apalagi Allah, habis amalku, apa saya mau bayar? Allah berfirman, kalau begitu ambil dosanya orang yang pernah kusakiti. Nauzubillah bin zalim. Maka akhir Ramadan kita rayakan biasa selesai Idul Fitri, tradisi orang Indonesia ada yang disebut halal bihalal. Kita saling menghalalkan. Sakit hatiku Ustaz, nafitnah kak, maafkan saja, biar Allah yang balas. Kalau Allah yang balas Pak, bukan cuma dimutasi, susah hidupnya. Kalau kita balas, oke, lapor ke polisi, sampai di polisi, atur damai, selesai. Tapi kalau Allah yang balas, sudah, tidak usah kita nak kasih ginjal, nak kasih mencret saja 2 minggu. Apa, masih bisa kita sosialisasi kalau mencret-mencret lagi. Ustaz saja tidak bisa ceramah kalau sudah mencret-mencret. Begitu baru 10 menit mau keluar, tidak bisa lagi Pak ditahan. Coba, putus persaudaraan, hancur amal ibadah. Maka Ramadan hadir, mempersaudarakan kita. Saya perjalanan tadi dari Donggala, saya singgah di satu masjid, lalu saya sampaikan selesai maghrib, saya ceramah, sampaikan inilah nikmatnya Islam. Kita di mana saja sampai masjid, tidak pilih kamu orang apa, kamu suku apa, kamu partai apa, kamu siapa kau pilih. Begitu kita masuk masjid, kita bersaudara. Suatu kali Nabi bertanya kepada sahabat, siapa yang tahu umatku di antara kalian, hamba Allah yang paling menakjubkan imannya? Jadi makutani Nabi tak, kira-kira makhluk yang paling menakjubkan imannya itu siapa? Sahabat menjawab, para malaikat ya Rasulullah. Nabi menjawab, bukan, tanya sama malaikat. Bagaimana mereka tidak beriman kepada Allah?
mereka bisa berdialog langsung dengan Allah. Jadi tidak istimewa itu. Mereka beriman kepada Allah para malaikat karena mereka bisa langsung melihat kepada Allah. Lalu sahabat berkata lagi, kalau begitu para nabi dan rasul yang istimewa imannya. Kata Nabi, tidak. Bagaimana kami tidak beriman kepada Allah? Kami menerima wahyu, bisa berdiskusi dan bicara langsung dengan malaikat. Ya wajar kalau kami beriman. Lalu sahabat lagi berkata, kalau begitu kami ini sahabatmu ya Rasul. Nabi bersabda, bukan juga kamu. Kenapa? Bagaimana kalian tidak beriman kepadaku? Mereka tidak beriman kepada Allah. Kalian ketemu dengan saya, kalian melihat mukjizat, kalian bisa berdialog dengan saya. Ya wajar kalau kau beriman kepada Allah dan Rasulnya, kau melihat saya. Kalau begitu seluruh sahabat berkata, kalau begitu siapa ya Rasulullah? Kira-kira siapa? Saya tanya, bapak-bapak pernah ketemu Allah? Bapak pernah ketemu Allah? Coba jawab, pernah ketemu Allah? Tidak. Pernah ketemu Nabi? Pernah lihat mukjizat? Pernah lihat mukjizat Nabi? Subhanallah, tidak toh? Tapi apa bapak beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah dan Rasulnya? Beriman. Luar biasa. Tidak pernah ketemu Allah. Tidak pernah melihat Nabi. Tidak pernah melihat mukjizat. Tapi beriman kepada Allah. Percaya kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi, kalian inilah yang menjadi orang-orang yang menakjubkan imannya. Yang insya Allah bersama saya nanti minum di telaga Al-Kautsar. Kita semua lah ini tidak pernah lihat Nabi, tidak pernah ketemu, tidak pernah lihat mukjizat, tapi kita datang sholat subuh. Itu bukan karena menunggu hadiah, bukan karena mengharap bonus. Ada pembagian baju seragam, ada pembagian sembako. Kalau datang memang dia lihat hadiahnya. Sekarang apa ada yang mengharap beras datang ke sini? Tidak. Apa yang menggerakkan Bapak datang ke sini? Karena percaya kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Maka itulah orang-orang yang menakjubkan imannya. Kita lah semua ini. Tapi apa cukup sampai di situ? Belum. Sebab Nabi pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat namanya Sa'labah. Ini Sa'labah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang lain bersikir. Allahumma antas salam. Ini Sa'labah. Allahumma lantas jalan. Assalamualaikum. Lupa. Langsung lompat. Sahabat yang lain bersikir, ini langsung lompat pergi. Karena ada orang begitu, Pak. Assalamualaikum, salam. Lihat-lihat pintu, mana ini? Udah. Dan yang paling menjengkelkan lagi, dia ambil saf paling depan, baru assalamualaikum, langsung pergi. Karena dia bilang tidak ada doa bersama. Ada kan yang begitu? Itu tidak beradab. Kalau Bapak tidak mau doa bersama, tidak mau bersikir bersama selesai sholat, tolong hargai orang yang mau sikir. Gimana caranya? Di belakanglah kau duduk supaya kau tidak halang-halangi orang yang main. Kamu coba lihat, ada itu yang begitu Pak toh. Assalamualaikum, langsung lupa. Kau tidak hargai orang tua yang ada di sampingmu. Mu polo-polo. Itu orang-orang tidak beradab itu. Biar hebat ilmumu, kalau kau tidak beradab, tidak ada nilaimu di hadapan Allah. Karena Nabi jelaskan, hairun nas anfa'hum linnas. Paling baik di antara kalian yang paling bagus manfaatnya. Kau rugikan orang, kau injak-injak. Bahkan Nabi ditanya, untuk apa kau datang ke muka bumi ya Rasul? Untuk apa kau diutus ke muka bumi? Kata Nabi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan. Memberantas kemiskinan. Bukan. Untuk apa?
liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak. Kira-kira kalau bapak assalamualaikum masih sikir-sikir tiba-tiba dipotong, tersinggung apa tidak? Tersinggung apa tidak? Tersinggung pak. Mau kurang jarak nih ya. Maka kalau bapak ibu tidak mau bersikir setelah sholat, tidak mau bersikir bersama, ya sudahlah, di belakanglah duduk, di belakanglah ambil saf, supaya anda tidak melukai perasaan sesamamu muslim. Nah, ini Sa'labah, assalamualaikum warahmatullahi, lompat. Dilihat sama Nabi. Sa'labah ini tidak tahu bersikir-sikir. Hari kedua juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi, labus sih. Hari ketiga begitu lagi. Dipanggil sama Nabi. Sa'labah sini kau dulu. Kau ini sombong sekali. Kayak kau tidak membutuhkan Allah dalam hidupmu. Ya selesai kau sholat berdoalah kau dulu. Duduklah kau sebentar. Bersikir-sikir. Memuji Allah. Berdoa. Ini kayaknya kau sombong sekali tidak membutuhkan Allah. Jadi kalau ada orang pak selesai sholat langsung pergi. Ada dua kemungkinan. Satu, dia sombong merasa tidak membutuhkan Allah. Yang kedua mau sekali berak. Berak di jambang. Mudah-mudahan yang cepat pulang tadi itu. Karena mau buang air besar. Atau mau pergi urus perahu. Ya kan? Nah, akhirnya mendengar ini Sa'labah berkata, ya Rasulullah, sebenarnya ini sudah lama saya mau. Tapi baru ini ya sekesempatan lah. Saya ini orang miskin ya Rasul. Satu di sarungku. Ada di sini yang satu sarungnya? Ada di sini satu sarungnya pak? Tidak mungkin. Ini Sa'labah satu di sarungnya. Ya Rasulullah sik dimilih pakku kesik. Komondro kak masih kiri. Saya tinggal bersikir. Tidak ada nak pakai istriku. Menunggu kesengin istriku di rumah. Bergiliran nak pakai ini sarung. Sementara waktu maghrib cepat habis. Jadi kalau saya lama bersikir habis maghrib. Tidak ada pakai istriku. Kira-kira ada miskin begitu di sini? Ada? Tidak mungkin pak. Orang Bugis jangankan sarung satu, istrinya aja kadang dua. Maka Sa'labah lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah karena sudah terlanjur anda tanya saya ini, tolonglah doakan saya kasihan supaya saya kaya juga. Kata Nabi Sa'labah, siapa teladanmu? Anda ya Rasulullah. Siapa yang kau contoh dalam hidupmu? Anda ya Rasulullah. Kau lihat saya kaya? Tidak ya Rasul. Ya sudah ngapain kau kaya pulang mau kau? Pulang. Kau pikir-pikirlah. Kau kira enak jadi orang kaya. Kau pikir-pikir dulu. Pulang Sa'labah. Besok ketemu lagi sama Nabi. Ya Rasulullah. Saya sudah pikir-pikir ini. Sudah pikir. Memang enak kalau miskin. Tapi lebih enak lagi kalau kaya ya Rasul. Kalau saya kaya ya Rasul. Alhamdulillah, ada bisa rungkut dua. Istriku bisa bersikir dulu. Kalau saya kaya ya Rasul, saya bisa beli kambing untuk kurban. Kalau saya kaya ya Rasul, saya bisa bantu tetanggaku. Enaklah kalau kaya. Kata Nabi, pikir kau dulu deh, pikir kau. Sudah kupikir ya Rasul, memang enak miskin. Lebih enak lagi kaya. Kau mampu memikulnya? Siap, insya Allah saya mampu memikulnya. Baiklah kalau begitu. Akhirnya Nabi doakan. Nabi kalau doakan pasti diterima pak. Ya Allah bukakan pintu rezekinya. Murahkan rezekinya. Sudah didoakan. Nabi kasih Alqamah. Alqamah ini. Sa'labah. Nabi kasih Sa'labah. Kambing. Seekor kambing betina yang hamil tidak ada suaminya. Kambing pak hamil tidak ada suaminya. Pernah lihat kambing di sini hamil tidak ada suaminya? Pernah? Ya biasa namanya juga kambing. Masa ada kambing akad nikah? Saksi das atlatif. Kambing nikah. Kambing. Tapi biasa namanya kambing pak. Tapi sekarang zaman modern. Banyak juga cewek mau saingan sama kambing. Hamil tidak ada suaminya. Bembe. Ya? Nah pulang. Dikasihlah kambing hamil. Subhanallah dengan izin Allah. Dari satu ekor menjadi beberapa ekor. Dari beberapa ekor
menjadi puluhan ekor. Mulailah si Sa'labah. Yang tadinya belum azan sudah di masjid, ini kamak nih baru datang. Dia bilang Nabi, nak kena ni abalak Sa'labah. Lewat. Dulu waktu belum ada perahunya, belum azan sudah ada di masjid. Sekalinya sudah ada perahunya. Sudah kamak baru datang. Sibuk nih ngurus ilopinna. Akhirnya apa? Makin hari dari puluhan ekor menjadi ratusan ekor. Akhirnya apa? Bukan lagi kamak dia datang. Masbuk nih. Masbuk Pak. Sudah rakaat terakhir baru datang. Dalam hati Nabi nakan natongannya wala. Karena betul sudah ini musibah Sa'labah. Lama-lama makin banyak kambingnya. Tidak muncul Sa'labah. Tidak muncul sama sekali berjamaah. Lalu Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, ada yang lihat Sa'labah? Tidak ya Rasul, sibuk ngurus kambing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang saya cemaskan betul terjadi. Kan banyak begitu Pak Tok. Waktu belum punya mobil, biar hujan datang jamaah Pak. Sekalinya sudah punya mobil, tidak pernah melihat masjid. Akhirnya turun ayat perintah tentang zakat. Nabi katakan, kau pergi minta zakatnya Sa'labah. Piko mintai, suruh bayar zakat kambingnya. Pergilah sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau, ya Sa'labah, kami diperintah Rasulullah untuk mendatangimu minta zakatmu. Minta kau keluarkan kambingmu. Apa kata Sa'labah? Apa? Nabi minta kambing, bayar kau zakatmu. Enakmu. Saya setengah mati urus ini kambing. Siang malam saya urus. Gara-gara ini kambing saya tidak datang ke masjid. Kamu datang minta-minta. Siapa kamu? Lapor sama Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kenatongannya balak Sa'labah. Datang 2 kali. Tidak bayar zakat. Datang ketiga kalinya penagih zakat. Tidak mau. Akhirnya wafat Rasulullah. Tidak pernah bayar zakat Sa'labah. Ada yang terlupa. Sebelum wafat Rasulullah turun perintah Quran. Informasi banyak di antara kalian sebelum dia kaya hamba Allah. Tapi setelah kaya menjadi hamba harta. Wetuna rodega gawaramparana. Maraji mas sempajang. Si sekalina mega waramparana. Nalupai ni punga Allah Ta'ala. Lebih nasompani waramparana. Ayat ini disampaikan kepada Sa'labah. Sa'labah, baru ayat turun. Kamu nak kena ini. Kau orang Madinah begini. Sa'labah kemudian istighfar. Astagfirullah. Dia ambil hartanya kambingnya. Dia kirim datang kepada Nabi. Ya Rasulullah terima zakatku. Apa kata Nabi Sa'labah? Sudah bawa pulang itu kambingmu. 3 kali saya pergi. Utusanku 3 kali itu sahabatku. Kau suruh tapi kau tidak mau bayar. Sudah kau kasih malu saya. Bawa itu. Andre. Kalau orang Bugis, Andre kau lah wajah. Andre nih, Andre mana nih? Maka kau pulang. Wafat Rasulullah. Sa'labah datang bawa zakatnya kepada Umar. Abu Bakar. Abu Bakar kata, mana saya berani? Nabi tidak terima. Apalagi saya tidak berani saya. Wafat lagi Abu Bakar diganti oleh Umar. Ya Amiral Mukminin, terima zakatku. Kata Umar, Nabi tidak berani terima. Abu Bakar tidak terima. Mana saya berani? Akhirnya gelisah Sa'labah, gelisahlah ini sahabat ini tidak bayar zakatnya, sengsara perasaannya. Alqamah ini, ya Sa'labah maksud saya, sengsara dia. Nabi tidak terima zakatku, Abu Bakar tidak terima zakatku, Umar tidak terima zakatku. Dia gelisah. Akhirnya apa? Bangkrut. Mati semua kambing-kambingnya, hilang semua kambing-kambingnya, jatuh miskin dan dikabarkan dia matinya dalam keadaan fasik.
Na'udzubillah min zalik. Nah, banyak di antara kita begitu, Pak. Sebelum dia kaya, rajin berjamaah di masjid. Sebelum dia kaya, baik sama tetangganya. Sebelum dia kaya, bagus sopan santunnya. Tapi setelah kaya, tidak pernah lagi datang ke masjid. Jangankan tetangga, saudara kandungnya saja dia sudah tidak baik sama dia. Maka sesungguhnya kekayaan paling enak itu, Pak, kekayaan paling tinggi bukanlah harta, tapi iman. Harta tidak dibawa mati. Saya bilang sama istriku, tidak usah kau bingung soal harta. Nah, kau tidak bawa mati itu harta. Nah, bilang memang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak ada harta rasanya mau mati. Iya toh? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saklaba ketika tidak punya kambing, nikmat hidup iman dia dapati. Dia datang berjamaah di masjid, dan itu sisi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dia punya kambing ratusan ekor, akhirnya imannya hilang. Dan orang kaya itu, Pak, jangan pikir enak jadi orang kaya. Itu orang kaya itu banyak pertanyaannya nanti di akhirat. Ditanya kambingnya, ditanya perahunya, ditanya mobilnya, ditanya tabungannya, ditanya semua itu rumah-rumahnya. Banyak pertanyaan. Kalau kita orang miskin, apa mau ditanyakan? Rumah, kontrak, mobil, angkutan umum, motor, Grab, Gojek, sepeda, tidak punya. Apa pi mau ditanyakan? Apa pi? Cincin palsu, 10.003. Apa mau ditanyakan nih, Pak? Coba orang kaya biar giginya ditanya. Itu emas di gigimu dari mana kau dapat itu? Itu ditanya semua, Pak. Jamu itu kalau dilihat gajimu tidak bisa kau beli itu. Dari mana? Mau ditanya semua. Kalau kita orang miskin jam tidak ada. Jadi cepat. Itu orang kaya masuk juga surga tapi mega pakutanana, Pak. Orang miskin sudah dalam surga, orang kaya masih ditanya. Jadi ada cerita. Tersangka pertama maju. Nama Inem. Pekerjaan pembantu rumah tangga. Gaji, hartamu kau dapat dari mana? Gaji bulan-bulan 1,5 juta. Jadi pembantu. Tuhan, sebenarnya tidak ada cita-citaku jadi pembantu. Tapi karena tidak ada jasaku, tidak ada sertifikatku, mamaku sakit di kampung, ya saya jadi pembantu supaya ada gaji, saya belikan obat mamaku, kasihan. Tiap bulan kekirim orang tuaku 1.500.000 untuk saya. Tiap bulan itu. Wih, hebat. Mobil tidak ada. Rumah tinggal di rumahnya majikan. Tabungan apa mau menabung yang mau dimakan bulan-bulan saja tidak cukup. Kau sholat. Bukan cuma 5 waktu, tahajud saya bangun kalau saya ada masalah. Kau puasa, alhamdulillah, bukan cuma Ramadan, Senin Kamis saya puasa. Kau sedekah, ya kadang-kala kalau saya beli sayur, saya beli ikan 1.000 rupiah untuk penjual sayur. Bagus kalau begitu. Kau masuk surga, Inem, masuklah surga. Tidak banyak pertanyaannya, Pak. Masuk surga. Beberapa tahun kemudian, tersangka nomor 1013 maju. Wih, Nalia Inem, ini bosku. Ini yang paling seke ini. Dia diintip sama Inem. Bagaimana modelnya dia ditanya? Mulailah ditanya, Pak. Nama Haji Baco. Pekerjaan juragan kapal. Mulai ditanya. Itu kapalmu dari mana? Tidak jelas, ditumbuk. Tak lempar matanya satu, Pak. Ditumbuk dikeluar ke matanya, Pak. Itu palu-palunya malaikat, kata Nabi, 7 kali beratnya dunia dan isinya baru sama. Bayangkan itu, Pak. Bayangkan itu palu-palunya. 1 kali di palu-palu, Pak, tak lempar 7 tahun baru sampai. Nah bilang ini, mau saya lihat ini bosku. Iya, nama paling masih kein banyak bicara ini. Ditanya. Tidak jelas, Pak. Ditanya lagi, mobilmu dari mana? Anu apa? Ditempelin lagi, Pak, keluar telinganya. Berdarah-darah nih. Masuk tonji surga, Pak. Tapi banyak pertanyaan. Tapi Bapak belur nih. Mak darah-darah mana dia, Pak? Bengkok nih mukanya.
patah-patah kakinya. Masuk di surga, jalan setengah mati. Masuk dia surga, ketemu sama Inam pembantunya. Dia bilang, Inam, Pak Haji, kenapa Ki? Jangan banyak bicara di situ. Kok dari baru muncul? Saya ini sudah lama di dalam. Kenapa baru muncul? Saya terlambat, Inam. Kenapa bisa terlambat? Saya kira ada mobil tak tiga. Dia bilang, itu mobil, banyak sekali pertanyaannya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, miskin beriman jauh lebih baik daripada kaya fasik. Saya ulang, miskin beriman jauh lebih mulia daripada kaya jabatan tinggi tapi fasik. Pilih mana Pak? Miskin beriman, kaya kafir. Pilih mana? Pilih mana? Kalau saya pilih kaya beriman. Paling sial sudah miskin fasik, sudah miskin dah sholat. Itulah yang paling sial hidupnya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari taklim kita ini, pelihara iman. Kalau kita miskin harta, jangan putus asa. Tapi kalau miskin iman, itulah kemiskinan yang paling menyakitkan. Tapi demi Allah, saya jarang melihat orang yang baik sholatnya, rajin puasa Senin Kamis, ngajinya bagus, tidak merugikan orang, bagus akhlaknya. Jarang saya lihat ia miskin, jarang. Tidak banyak hartanya, tapi bahagia hidupnya. Berapa banyak orang Pak, tidak pernah kita lihat datang masjid sholat. Jangankan 5 waktu, Jumat saja dia jarang. Datang hari Jumat tapi paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Begitu selesai khotbah itu langsung bangun. Aliran apa ini? Tidak ada khotbahnya. Bukan tidak ada, kau yang tidur dong. Ya kan? Aja begitu. Tidak pernah datang ke masjid. Tapi kok hartanya banyak? Sesungguhnya harta itu yang Allah berikan bukanlah nikmat tapi azab. Ini kan dunia nelayan ini toh. Ya kan? Bapak tahu kalau mepekang, mancing. Pernah mancing Pak? Pernah? Bukan pernah, sering. Itu kalau bapak mancing apa di ujung kail? Apa di ujungnya kail? Apa? Umpan toh? Nah itu umpan kira-kira mau kasih senang ikan atau tidak? Hah? Mau kasih senang ikan? Tidak, pancing. Namanya dipancing kok. Andre lu tikek kok. Makan. Bah! Berarti orang yang kaya tapi tidak pernah batu agamanya, tidak pernah ingat Allah, sesungguhnya dia lagi dipancing. Dikasih makan kok itu pancing, di dalamnya ada kain. Begitu keken makan, naik, bayangkan nasibnya itu ikan. Kepalanya langsung dipotong, direbus, dikasih garam. Coba, begitulah orang kaya yang tidak bagus imannya, dikasih terus supaya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya. Jangan lagi kita bilang tidak ada corona. Kalau ada orang bilang tidak ada corona sini, saya bawa ke ruang isolasi. Orang yang kena corona jangan pakai masker. Maka caranya adalah pakai masker, ya. Pakai masker. Ini bagus ini masker. Tidak ada ruginya orang pakai begini. Tidak ada ruginya Pak. Ya, hidung insya Allah terhindar dari debu. Insya Allah kalau terhindar dari debu hidung, dek nak kena influenza. Ya, nah, caranya memelihara kesehatan ini, satu, hidup sehat, minimal istirahat 8 jam kalau tidur, jangan begadang, makan yang bergizi. Ya, Ustaz mana mau bergizi Ustaz? Nah kita ini tidak punya pembeli daging, tidak usah makan daging. Makan bergizi itu satu syaratnya halal. Jangan makan yang tidak halal. Ya,
jaga perasaan, jangan selalu cemas, jangan suka berkelahi, jangan selalu dendam. Orang yang selalu enak perasaannya, hatinya selalu bahagia, imunnya meningkat. Kalau imunnya baik, maka biar masuk imun, biar masuk kuman, imun usir itu kuman. Imun itu daya tahan tubuh. Dan umumnya nelayan Pak, daya tahan tubuhnya kuat. Kuat dingin, kuat matahari, terendam air laut. Air laut itu sumber obat. Ya, insya Allah. Nah, sudah itu, jaga jarak, pakai masker, jangan pernah pegang tangan sebelum cuci tangan. Jangan pernah pegang muka sebelum cuci tangan. Insya Allah selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak, demikian kita tidak buka sesi tanya jawab sebab saya harus ke bandara jam 7 dan saya harus pulang dulu mandi, prepare, persiapan dan lain-lain sebagainya. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Terima kasih Sulu Serukuk Mana. Saya dengar di sini banyak orang Bugis, ya. Jaga marwah dan harga diri orang Bugis, ajak tama pakai sirik-sirik ko kampung atau we. Ya. Orang Bugis itu insya Allah kalau dia pergi merantau umumnya sukses dan dermawan. Jangkit sekek di, karena tidak ada orang suka itu orang sekek. Bahkan orang sekek sekalipun tidak ada suka juga itu orang sekek. Dia bilangnya kok piru mana mas sekek, padahal dia juga mas sekek. Itu jelek itu sifat sekek ya. Nah, ciri-cirinya orang dermawan itu di satu negeri, kalau masjidnya bagus, berarti orang yang ada di kampung itu dermawan. Tapi kalau masjidnya jelek, itu masih kek mega tuh. Alhamdulillah masjid tak bagus. Tinggal ini kubahnya mau diperbaiki. Nah ini kubahnya. Ini kubah kalau tidak bagus, nah bapak mati orang yang baik rumahnya, nah cari kau nanti Tuhan. Kenapa itu? Nah sapa aku pengalat ta'ala, iko nanti kau biarkan itu kubah masjid kau tidak beres. Nah kau yang ketawa saya serius ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.